وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ibu dan bapak, kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, sejenak di waktu yang penuh berkah ini kita bersabar duduk untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaharui iman yang ada di dalam dada kita. Itulah jalan hidupnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihimbau, hayya bina numin sa'ah, di antara kebiasaan kehidupan para sahabat, mereka sering berkumpul memanfaatkan waktu yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya sebagaimana tergambar dalam ungkapan mereka, hayya bina numin sa'ah. Mari kita duduk bersama untuk kita menambah keimanan kita. Maka kebaikan yang mereka lakukan memberikan pengaruh yang berarti di dalam kehidupan mereka, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, sehingga akhirnya para sahabat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalaupun kita tidak hidup di zaman mereka, maka setidaknya upaya dan usaha kita menauladani kehidupan mereka menjadikan kita orang-orang yang mudah-mudahan kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Bapak dan Ibu, di antara yang mereka sajikan ketika ingin menambah keimanan, ketika ingin menambah ketakwaan, adalah apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, aktsiru min dzikri hazimil ladzat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, sering-seringlah, kata Nabi, perbanyaklah
yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya untuk melakukan sesering mungkin dan untuk menjalankan sebanyak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hazimil ladzat. Disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih sering dan lebih banyak mengingat hazimil ladzat. Secara bahasa bisa kita terjemahkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bermakna hazimil ladzat. Ladzat artinya kelezatan. Hazim itu artinya penghancur. Maka secara bahasa Nabi SAW mengatakan aktsiru min dzikri hazimil ladzat. Perbanyaklah kata Nabi SAW untuk mengingat penghancur kenikmatan. Dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksudkan dengan hazimil ladzat, yakni al-maut. Maksudnya adalah kematian. Tidak seorang pun di antara manusia yang dapat mengingkari yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti cepat atau lambat akan terjadi. Dan sudah kepastian siapapun termasuk kita akan mengalami. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa, siapapun dia, setinggi apapun kedudukan dan derajatnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan mati. Maka sebelum hal itu datang, disuruh kita untuk memperbanyak mengingat sampainya ajal tersebut. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis tentang bagaimana seorang mukmin disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kematian tersebut sehingga itu akan memberikan pelajaran dalam kehidupannya, di antaranya seperti Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang diperdengarkan oleh imam kita jazahullahu khair di dalam salat kita barusan. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at, di mana An-Nazi'at kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut para malaikat dengan keragaman tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berbeda-beda. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpahnya, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma dan selanjutnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keragaman malaikat yang Allah tugaskan pada masing-masing mereka. Di mana hal ini sebagaimana kita ketahui ini adalah menjadi bagian dari salah satu rukun yang wajib kita imani.
yaitu keimanan kita kepada para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala beri tugas mereka masing-masing, berbeda-beda. Yang kesemua tugas-tugas itu ikhwatal iman, dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, menunjukkan kamalut ta'ah, menunjukkan ketaatan yang sempurna yang dilakukan oleh malaikat menunaikan tugas yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang secara umum Allah berfirman di dalam surat yang lain, di akhir dari surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ketaatan yang sesungguhnya diwujudkan oleh para malaikat itu tanpa ada sedikit pun kedurhakaan, membantah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. La ya'sunallah, tidak satu pun dari malaikat itu yang membantah, bermaksiat, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu akan menunaikan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Salah satu tugas yang Allah berikan kepada malaikat yang pasti mereka akan tunaikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan untuk mengantarkan ajal setiap manusia. Gambaran ketaatan yang sesungguhnya yang dijalankan dan dilakukan oleh para malaikat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terbukti dalam pelaksanaan tugas ini. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal pada masing-masing setiap manusia, maka malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan ini tidak akan mengundur dan tidak akan memajukan. Sehingga inilah yang harus kita patrikan di benak kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentang kepastian ajal yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan ajal itu akan datang menjemput masing-masing kita. Suatu hal yang pasti akan ditunaikan oleh malaikat yang dengan menyebut nama mereka Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wan nazi'ati gharqa, demi kata Allah malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan mencabut nyawa. Nazi'at, naza'a artinya mencabut. Maka malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan mencabut nyawa tersebut, yang dengan itu seseorang akan mengalami apa yang disebut dan dinamakan dengan kematian. Ada dua bentuk tugas malaikat yang mencabut nyawa tersebut. Ada kalanya malaikat itu mencabut nyawa gharqa, dengan keras, bisyiddah, dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Dan ada malaikat yang mencabut nyawa tersebut dengan an-nashtu. Artinya secara bahasa juga artinya mencabut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, an-nashtu wan naz'u, kalau kita lihat di dalam kamus, itu kosakata yang semakna, tetapi pada hakikatnya berbeda. Itulah kekayaan khazanah yang ada di dalam bahasa Arab. Kendati pun di kamus kita melihat maknanya, artinya sama,
Tetapi dalam hakikat perbuatannya ada perbedaan antara an-naz'u wan-nashtu. Ini memiliki perbedaan sehingga kalau kita lihat ke dalam terjemahannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, demi malaikat yang mencabut nyawa, yaitu tetap artinya mencabut. Cuman apa bedanya dengan nazi'at? Nazi'at itu kata Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati gharqa, yaitu malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dihentak. Sedangkan wan nashtu yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam sumpahnya, wan nasyitati nashta, yaitu malaikat yang mencabut nyawa tapi dia mencabutnya dengan lemah lembut. Dan inilah proses kematian ikhwatal iman, yang pada kesempatan ini mari kita perbaharui keimanan dan keyakinan kita. Bukan mendatangkan yang baru maksudnya, tapi kita cas kembali rohani kita, hati kita. Mudah-mudahan dengan kita mengingat itu seperti yang dikatakan pada ujung ayat yang tadi sama-sama kita dengar dan ikuti di dalam salat kita. Inna fi dzalika la'ibrah. Mudah-mudahan sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, hal itu menjadi ibrah, pelajaran. Tapi ingat, seperti dikatakan dan diungkapkan ikhwatul iman, ketika salah satu hal yang diajarkan dalam pelajaran kita, dalam kurikulum pendidikan kita, ada pelajaran yang dinamakan dengan sejarah, yang dengan sejarah itu kita bercermin. Maka dikatakan oleh orang bijak, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang membaca sejarah, namun hanya sedikit dari orang yang dapat mengutip pelajaran dari sejarah itu. Banyak orang yang menceritakan, mengupas, membahas tentang masalah kematian, yang sesungguhnya di sana ada ibrah, ada pelajaran. Tapi hanya orang-orang yang yakhsha, hanya orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang mengambil ibrah dari mengingat kematian tersebut. Ikhwatal iman. Makanya Nabi SAW menganjurkan dan menghimbau kita untuk seperti kata Nabi, aktsiru min dzikri hazimil ladzat. Disuruh oleh Nabi SAW untuk banyak-banyak kita mengingat yang namanya kematian ini. Ikhwatal iman. Dalam ungkapan dan hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mauti la sakarat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mauti la sakarat." Dalam satu hadis diulangi beberapa kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kematian itu ada yang namanya sakarat. Ibaratnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kematian itu ada sesuatu yang dinamakan dan disebut dengan sakarat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan beliau adalah penghulunya para nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada beliau dalam sakarat ini. Begitulah kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang dinamakan dan disebut dengan kematian.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Makanya ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah ibrah yang seharusnya selalu kita ingat. Dan kita berusaha menauladani bagaimana Nabi kita yang mulia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah mengajak dan menghimbau kita untuk mengingat ini. Bagaimana sebenarnya kondisi yang dialami oleh setiap manusia menjelang ajalnya? Ketika kematian itu datang, maka ikhwatal iman, selalu ada dua kemungkinan. Baik menjelang ajal, di saat malaikat mencabut nyawa, seperti yang tadi dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam sumpahnya. Di dalam ayat surat An-Nazi'at ada malaikat yang mencabut nyawa itu dengan disentak keras, dan ada yang mencabut nyawa itu dengan lemah lembut. Dua sisi ini selalu ada di kiri dan kanan setiap manusia. Maka intinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kitalah yang akan memilih yang mana dari dua sisi ini yang akan kita lalui. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kita awali dengan dua poin ketika kematian akan datang menjemput kita. Maka akan ada yang dinamakan dengan husnul khatimah, dan akan ada yang disebut dan dinamakan dengan su'ul khatimah. Ada yang dinamakan dengan penutup yang baik, dan ada yang dinamakan dengan penutup yang buruk. Ada apa dengan penutup ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, al-ibratu bil khawatim. Bapak dan Ibu, yang akan menjadi poin penentu itu adalah nilai akhir. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain mengatakan, wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa lam yabqa bainahu wa bainal jannati illa shibra fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kita belum tentu kondisi dan nasib kita ke depan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada seseorang yang dia sepanjang hidupnya dia beramal dengan amal ahli surga. Walam yabqa bainahu wa bainal jannati illa shibra. Saking dia beramal dengan amal ahli surga sehingga tidak tinggal antara dia dengan surga kecuali sejengkal. Gambaran tentang begitu dekatnya dia dengan surga. Tapi sayang, kata Nabi SAW, di akhir hayatnya, fayamalu bi'amali ahli nar. Tapi sayang, kata Nabi SAW, di akhir amalnya dia mengerjakan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli nar wa lam yabqa bainahu wa bainan nari illa shibra fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sepanjang hidupnya amal perbuatannya amal ahli neraka. Saking buruk amalnya, maka tidak ada yang tinggal antara dia dengan neraka, pembatas antara dia dengan neraka, kecuali hanya sejengkal. Namun Allah mudahkan, di ujung dia melaksanakan amal ahli surga, fayadkhuluha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam surga.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ibratu bil khawatim. Maka inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, prinsip dan keyakinan kita di mana kematian itu datang sekonyong-konyong. Kapanpun dan dimanapun kita berada, ketika telah datang ajal, tidak seorang pun yang dapat menghindar walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah dalam Al-Quran. Kendati pun kita mengurung diri kita fi burujin musyayyadah, di menara yang paling kokoh, menara yang paling tinggi, bila telah datang ajal, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Maka tentu seorang mukmin yang menyadari kedatangan mati itu bisa saja terjadi sekonyong-konyong, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada aba-aba. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang mengambil ibrah dari kematian itu akan berusaha untuk di setiap waktu dan di setiap tempat melakukan amal saleh dan kebaikan, berharap bahwasanya akhir dari kebaikan itulah yang akan menjadi penentu tempatnya. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa. Lalu kata Allah, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati. Memangnya kita bisa memilih kita mau mati atau tidak? Enggak. Karena kematian itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan, yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna, janganlah seseorang mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maknanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim, seorang mukmin haruslah senantiasa berbuat kebaikan dan ketaatan kapanpun dan dimanapun. Karena sesungguhnya kematian itu bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun. Sehingga kita harusnya berupaya dan berharap agar apa yang terjadi terakhir menjelang kematian itu adalah kebaikan. Karena Nabi SAW mengatakan al-ibratu bil khawatim. Bapak dan Ibu, seperti yang dikatakan oleh Nabi, adanya orang-orang yang mungkin semasa hidupnya dia adalah orang yang bergelut dengan keburukan. Orang yang dikatakan oleh Nabi SAW orang yang beramal dengan amal ahli neraka. Tetapi kemudian di akhirnya dia mendapat kemuliaan menjadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dalam sejarah Nabi diceritakan, Bapak dan Ibu, ketika salah seorang paman Nabi yang disayangi dan dicintai oleh Nabi gugur di dalam satu peperangan, yang sampai hari ini kuburnya selalu diziarahi di kota Madinah. Salah satu tempat yang disyariatkan bagi orang-orang yang berkunjung ke kota Madinah untuk beribadah di masjid Nabi SAW, maka salah satu tempat yang disyariatkan untuk diziarahi adalah makam para syuhada Uhud. Dan di situ dikuburkan paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Di dalam sejarah dipaparkan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
bahwasanya Hamzah menjadi target bagi seorang wanita yang ingin membalas dendam atas kematian suaminya di peperangan sebelumnya, yaitu perang Badar. Nama wanita itu Hindun. Dan Hindun mendengar bahwasanya suaminya mati di perang Badar di tangan Hamzah. Maka dia balas dendam untuk bila terjadi peperangan berikutnya, dan sebelum terjadi peperangan Uhud, Hindun menyewa seorang ahli tombak. Ahli tombak bayaran yang dibayar oleh Hindun dan menjadikan Hamzah sebagai targetnya. Sehingga terbunuhlah Hamzah syahid dalam perang Uhud. Wa muthtin, dan paman Nabi SAW tersebut dibelah badannya, diambil jantungnya, menggambarkan dendam kesumat yang melekat di hati Hindun ini atas kematian suaminya. Tidak diragukan bagaimana sedihnya Nabi dengan gugurnya Hamzah. Hal itu tergambar ikhwatal iman dalam proses penyelenggaraan jenazah para syuhada Uhud dan perlakuan Nabi SAW kepada jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib. Saking sayangnya Nabi kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, ikhwatal iman, diceritakan oleh para ulama di dalam kitab sejarah. Pada akhirnya orang yang membunuh orang yang disayangi oleh Nabi ini, yaitu ahli tombak yang dibayar oleh Hindun, beberapa tahun kemudian ikhwatal iman aslam, dia masuk Islam, dia bersyahadat, dan dia menjadi sahabat Nabi SAW. Sementara Nabi belum bisa melupakan bagaimana luka hati Nabi SAW dengan wafatnya Hamzah. Dia seorang laki-laki dari bangsa yang berkulit hitam, yang disewa sengaja oleh Hindu, dan ketika dia masuk Islam, ketika dia beriman, rasa pedih di hati Nabi atas kehilangan paman yang dia cintai belum hilang. Sehingga dia ceritakan sendiri bagaimana Nabi SAW, padahal dia sudah masuk Islam, bagaimana Nabi SAW ketika melihat dia, Nabi buang muka. Bukan Nabi SAW dendam dan tidak menerima keislamannya, tapi begitulah gambaran kesedihan Nabi SAW. Dan kemuliaan para sahabat, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka tidak mau terjadi sesuatu yang membuat Nabi SAW jangankan mencelakakan Nabi, ketika mereka melihat, membaca ada hal yang tidak disenangi oleh Nabi, mereka menghindar. Maka akhirnya ikhwatal iman, lelaki tersebut melihat bagaimana masih terlukanya hati Nabi, dan dia tidak mau hal itu terjadi pada Nabi. Makanya akhirnya dengan berat hati kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia keluar dari kota Madinah, dia tinggal di tempat yang jauh, dan dia berjanji untuk menyiapkan dirinya dan tidak akan pernah mangkir dalam setiap peperangan. Dia berazam di dalam dirinya sampai Nabi SAW wafat. Setelah Nabi SAW wafat, maka kaum muslimin membaiat khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terjadilah fitnah ketika itu yang kita kenal dengan fitnah orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Dan di antara nabi-nabi palsu itu adalah Musailamah, yang tinggal di satu daerah. Maka program yang dijalankan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau mencari para pakar, orang-orang yang berilmu,
untuk menghadang dan menghadapi fitnah nabi palsu ini? Tentu dengan cara menasihati, di antaranya target utamanya adalah Musailamah. Maka Khalifah Abu Bakar memilih seseorang, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, termasuk seseorang yang dahulu selalu menjadi pendamping Nabi kemana-mana bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang laki-laki ikhwatal iman, dan dia juga selalu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah lama masuk Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diutuslah dia. Sementara dia ini adalah seorang yang terkenal banyak ilmunya, terkenal taat beribadah, terkenal zuhud. Lalu ikhwatal iman, diutuslah dia oleh Amirul Mukminin untuk menasihati Musailamah. Saking mulianya dia, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dia digelari dengan murafikin Nabi, pendamping Nabi. Maka tidak salahlah Abu Bakar mengutusnya. Namun ikhwatal iman, sebelum dia sampai ke tempat Musailamah, Musailamah menyambut kedatangannya dengan hidangan yang enak. Maka dijamulah dia. Lalu kemudian Musailamah mengatakan kepada dia agar dia mengatakan kepada orang-orang bahwasanya karena dia selalu bersama Nabi dan semua orang tahu, maka dia diminta oleh Musailamah untuk mengatakan kepada orang-orang bahwasanya dahulu Nabi pernah berwasiat. Nabi pernah berwasiat karena dia selalu mendampingi Nabi. Bisa saja Nabi menyampaikan sesuatu yang orang lain tidak dengar. Maka tolong sampaikan di mana Nabi pernah berwasiat agar kalian mengikuti Musailamah. Tolong dimanapun sampaikan paragraf ini saja. Ibaratnya di zaman sekarang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, ditulis status oleh Musailamah, dimintalah dia untuk share. Cuma mengatakan itu, walaka nisfu mali, sebagai upahnya, sebagai gantinya, maka ambillah setengah dari kekayaanku, kata Musailamah. Akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lihat, dia yang tadinya diutus oleh Amirul Mukminin untuk menasihati Musailamah menjadi penglaris dagangan Musailamah. Padahal siapa dia? Orang yang selalu mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, murafikin Nabi. Akhirnya dia pun melakukan. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya pengaruh dari ucapannya ini jauh lebih berkembang orang-orang yang mengikuti Musailamah ketimbang dakwahnya Musailamah sendiri. Bayangkan, saking besar pengaruhnya. Kenapa? Karena orang percaya, orang tahu siapa dia. Maka hal ini membuat geram Amirul Mukminin, dan akhirnya Amirul Mukminin mengambil sikap yang lebih tegas dengan menyiapkan pasukan untuk memerangi Musailamah. Dan ketika pasukan disiapkan, ikhwatal iman, yang ada salah satu yang ada di dalam pasukan itu ahli tombak yang telah melukai hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Lihat
masa lalu yang berbeda. Tapi apa yang terjadi ketika mereka bertemu di satu medan? Ada orang yang melukai hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dulunya, dan itu membekas di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang dia ada di dalam pasukan Amirul Mukminin untuk menumpas kedustaan dan kebohongan Musailamah yang dilariskan dan didukung oleh orang yang pernah sejak dahulu terkenal rajin beribadah, terkenal zuhud, selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertemulah dua pasukan ini di satu tempat, di satu medan, dan kedua-dua orang ini terbunuh di dalam peperangan itu. Lihat ikhwatal iman. Bisa jadi seseorang sepanjang hidupnya dia beramal dengan amal ahli neraka. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan kemudahan di akhirnya dengan kemuliaan. Dan lihat bagaimana seseorang yang mungkin si awal dari kehidupannya dia mengerjakan amal yang mulia, amal ahli surga. Tapi lihat ketika Allah kehendaki keburukan di akhirnya. Inilah ikhwatul iman, antara husnul khatimah dan su'ul khatimah. Dan inilah yang terjadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya ista'malahu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan ista'malahu. Ista'malahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah ungkapan ketika kita mengatakan seseorang kita jadikan pegawai atau karyawan kita. Itu namanya ista'malahu. Nabi mengatakan itu. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana maksudnya Allah mempekerjakannya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah mudahkan dia melakukan amal saleh. Allah mudahkan dia melakukan amal saleh. Dan ketika dia melakukan amal saleh tersebut, kata Allah Azza wa Jalla, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Maka itulah yang akan terjadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kondisi dan posisi yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena hal itu bisa saja terjadi. Kuncinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sebagai penutup. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu ditetapkan oleh Allah pada masing-masing kita. Yang ketika itu terjadi, ada malaikat yang datang mencabut nyawa itu kita dengan keras, sehingga kita kesakitan, sehingga kita akan merasa berat. Dan di sisi lain, ada juga orang-orang yang didatangi oleh malaikat dicabut nyawanya, dan proses pencabutan nyawanya itu wan nasyitati nashta. Apa yang membedakannya? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diuraikan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi menguraikan proses kematian antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dan fajir. Maka Nabi SAW menceritakan ketika orang-orang yang beriman dicabut nyawanya oleh malaikat maut, yang Allah berikan tugas wan nasyitati nashta. Apa kata Nabi SAW? Fatasilu ruhuhu kama yasilul ma'u min fissiqa. Maka dicabut nyawanya sehingga keluar nyawanya dari jasad dengan ringan, dengan mudah, seperti mengalirnya air yang dituang dari bejana. Maka dia akan lancar, akan mudah. Inilah tugas
Yang kedua yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang tadi kita dengar dalam salat kita, wan nasyitati nashta. Dan ada orang-orang yang ketika dicabut nyawa, yang prosesnya dikatakan adalah karena orang itu kafir dan fajir. Yang prosesnya adalah ketika datang malaikat maut menghardiknya. Dan malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul la'imah, ukhruji ila ghadabin min rabbiki wa 'adzab. Dihardik ruh tersebut sehingga ruh itu ketakutan dan dia memegangi setiap sendi tubuh manusia yang akan dicabut nyawanya tersebut. Pada waktu itulah datang tugas malaikat di ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wan nazi'ati gharqa. Disentak, ditarik kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, maka itulah proses kematian yang dikatakan oleh Nabi SAW seperti duri yang menyangkut di kait di benang wol yang basah, yang selalu diungkapkan oleh masyarakat kita pada umumnya selalu dengan ungkapan mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Itulah kematian yang menyiksa, kematian yang menyakitkan. Maka ikhwatal iman, dua hal ini terbentang di hadapan kita. Tinggal bagaimana kita melaluinya. Apakah yang kita inginkan husnul khatimah? Tentunya seperti itu. Atau siapkah kita menghadapi apa yang dinamakan dengan su'ul khatimah? Wal'iyadzubillah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang bisa kita paparkan untuk mengingatkan masing-masing kita pada apa yang disebut dan dinamakan dengan kematian itu. Dengan harapan dan doa, memohon dan meminta kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua di dalam sakaratil maut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup demikian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.